Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang pelatihan PPPK dan melanjutkan dari pembahasan soal tryout sebelumnya. Soal nomor 35. Suatu hari saat jam istirahat, Anda hendak menunaikan ibadah sholat zuhur. Tiba-tiba, atasan memanggil Anda dan meminta Anda untuk menemaninya menikmati makan siang. Dia berjanji mentraktir Anda. Sikap Anda. A. Langsung menemaninya sebab saya belum makan siang. B. Mengajaknya untuk sholat terlebih dahulu sebelum makan bersama. C. Melaksanakan ibadah terlebih dahulu dan memberikan pemaklumannya kepadanya. D. Membeli makan terlebih dahulu agar tidak mengecewakannya. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Silakan, jawaban yang diberikan adalah B. Jadi jawabannya benar. Anda telah berniat untuk menunaikan sholat. Maka lebih baik melaksanakan sholat terlebih dahulu karena atasan pun memanggil Anda bukan untuk membahas pekerjaan, tapi hanya untuk makan siang. Sehingga solusi terbaik untuk keduanya yaitu dengan mengajak atasan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian makan siang bersama. Soal 36. Sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi, Andi dihadapkan pada situasi di mana proyek yang dikelolanya mengalami keterlambatan signifikan karena cuaca buruk. Dia harus segera mengambil keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Andi dalam situasi ini? A. Menyalahkan tim proyek atas keterlambatan tersebut dan meminta mereka bekerja lebih keras untuk mengejar jadwal. B. Mengajukan permintaan perpanjangan waktu kepada klien dan menyesuaikan jadwal proyek berdasarkan persetujuan klien. C. Mempercepat pekerjaan di sisa bagian proyek untuk mengimbangi keterlambatan yang terjadi. D. Melakukan evaluasi ulang terhadap risiko proyek dan menyesuaikan rencana proyek berdasarkan kondisi aktual. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah D. Kita lihat jawabannya benar. Pilihan ini menunjukkan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga dalam proyek. Dengan melakukan evaluasi ulang terhadap risiko proyek dan menyesuaikan rencana proyek berdasarkan kondisi aktual, Andi dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi dampak keterlambatan pada proyek. Ini mencerminkan pendekatan yang proaktif dan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dalam manajemen proyek. Soal 37. Sebagai kepala departemen di sebuah perusahaan teknologi, Rita dihadapkan pada keputusan penting tentang pengalokasian sumber daya untuk mengembangkan produk baru atau memperbarui produk lama yang sudah ada. Produk baru memiliki potensi untuk menarik pasar yang lebih luas, tetapi membutuhkan investasi yang signifikan dalam riset dan pengembangan. Sementara itu, memperbarui produk lama dapat menghasilkan pendapatan tambahan dengan risiko yang lebih rendah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Rita dalam situasi ini? A. Mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan produk baru karena potensi keuntungannya lebih besar.
B. Memperbarui produk lama karena mengurangi risiko finansial dan dapat memberikan pendapatan tambahan. C. Mengalokasikan sumber daya secara merata untuk kedua proyek untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang. D. Memperbarui produk lama dan menunda pengembangan produk baru hingga kondisi keuangan perusahaan lebih stabil. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah A. Kita lihat jawabannya benar. Pilihan ini menunjukkan pendekatan proaktif dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan potensi keuntungan jangka panjang. Meskipun mengembangkan produk baru memiliki risiko dan biaya awal yang tinggi, potensi keuntungan jangka panjangnya lebih besar daripada memperbarui produk lama. Ini mencerminkan pendekatan strategis yang bertujuan untuk pertumbuhan dan inovasi. Nomor 38, sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan retail, Ahmad dihadapkan pada keputusan apakah akan menaikkan harga produk tertentu untuk meningkatkan margin keuntungan atau mempertahankan harga yang sama untuk mempertahankan harga pasar. Menaikkan harga dapat meningkatkan margin keuntungan tetapi juga dapat mengurangi jumlah penjualan. Sementara mempertahankan harga yang sama dapat mempertahankan volume penjualan tetapi mengurangi margin keuntungan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Ahmad dalam situasi ini? A. Menaikkan harga produk untuk meningkatkan margin keuntungan per unit. B. Mempertahankan harga yang sama untuk mempertahankan pangsa pasar dan volume penjualan. C. Melakukan survei pasar untuk mengetahui apakah pelanggan bersedia membayar harga yang lebih tinggi. D. Meningkatkan harga sedikit dan menawarkan promosi atau diskon untuk mempertahankan pelanggan tetap. Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah D. Pilihan ini menunjukkan pendekatan yang seimbang antara meningkatkan margin keuntungan dan mempertahankan pangsa pasar serta volume penjualan. Dengan meningkatkan harga sedikit dan menawarkan promosi atau diskon, Ahmad dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan kepuasan pelanggan. Ini mencerminkan pendekatan strategis untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan serta kepuasan pelanggan. Soal 39, sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan manufaktur,
Fitri dihadapkan pada keputusan apakah akan memperbarui mesin produksi lama dengan teknologi baru yang lebih efisien atau tetap menggunakan mesin lama untuk sementara waktu. Mesin baru menawarkan peningkatan efisiensi produksi dan potensi penghematan biaya jangka panjang, tetapi memerlukan investasi yang signifikan. Di sisi lain, mesin lama masih berfungsi dan memungkinkan operasi produksi berjalan tanpa gangguan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Fitri dalam situasi ini? A. Memperbarui mesin produksi lama dengan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. B. Tetap menggunakan mesin produksi lama untuk sementara waktu dan menunda keputusan pembaruan. C. Melakukan perhitungan biaya manfaat untuk menentukan apakah investasi dalam mesin baru layak. D. Mencari alternatif pembiayaan untuk memperbarui mesin produksi tanpa mengganggu kas perusahaan. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah C. Kita lihat jawabannya benar C. Pilihan ini menunjukkan pendekatan rasional dalam mengambil keputusan dengan melakukan perhitungan manfaat biaya manfaat terlebih dahulu. Fitri perlu mempertimbangkan investasi yang dibutuhkan untuk mesin baru dan potensi penghematan biaya jangka panjangnya. Ini mencerminkan pendekatan strategis untuk mengambil keputusan mempertimbangkan dampak finansial jangka panjang terhadap perusahaan. Soal 40. Sebagai kepala departemen kepegawaian di sebuah perusahaan, Dina dihadapkan pada sebuah keputusan apakah akan merekrut karyawan baru untuk memenuhi kebutuhan proyek spesifik atau mempekerjakan pekerja lepas untuk tugas tersebut. Merekrut karyawan baru dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam jangka panjang, tetapi memerlukan investasi dan waktu sumber daya untuk proses perekrutan dan pelatihan. Di sisi lain, menggunakan pekerja lepas dapat memberikan fleksibilitas dan mengurangi biaya overhead, tapi mungkin kurang stabil dalam jangka panjang. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Dina dalam situasi ini? A. Merekrut karyawan baru untuk memastikan stabilitas dan kontinuitas dalam jangka panjang. B. Mempekerjakan pekerja lepas untuk tugas tersebut untuk mengurangi biaya overhead. C. Melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dan keuangan untuk menentukan pilihan terbaik. D. Mencari opsi pekerja lepas dengan keterampilan khusus yang diperlukan untuk proyek. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah D, tapi jawaban yang benar adalah C. Pilihan ini menunjukkan pendekatan rasional dalam mengambil keputusan dengan melakukan analisis menyeluruh terlebih dahulu. Dina perlu menyimbangkan kebutuhan, tenaga kerja, dan keuangan perusahaan, serta membandingkan pilihan antara merekrut karyawan baru atau menggunakan pekerja lepas. Ini mencerminkan pendekatan strategis untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perusahaan.
Soal 41. Sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi yang sedang menghadapi perubahan besar dalam struktur organisasi dan proses kerja, Rizky dihadapkan pada keputusan apakah akan menerapkan perubahan tersebut secara bertahap atau meluncurkannya secara menyeluruh. Penerapan perubahan secara bertahap dapat meminimalkan resistensi dari karyawan dan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri secara bertahap. Tetapi proses ini mungkin memakan waktu lebih lama dan mengganggu keseimbangan operasional. Di sisi lain, meluncurkan perubahan secara menyeluruh dapat memberikan kejelasan dan keterlibatan yang lebih besar, tapi juga meningkatkan risiko kegagalan dan resistensi karyawan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Rizky dalam situasi ini? A. Menerapkan perubahan secara bertahap untuk meminimalkan resistensi dari karyawan. B. Meluncurkan perubahan secara menyeluruh untuk memberikan kejelasan dan keterlibatan yang lebih besar. C. Melakukan evaluasi risiko dan dampak secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. D. Membuat tim khusus untuk merencanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan secara bertahap. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah A, tapi jawaban yang benar adalah C. Pilihan ini menunjukkan pendekatan yang rasional dalam mengelola perubahan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu. Rizky perlu mempertimbangkan risiko dan dampak dari kedua pendekatan, bertahap atau menyeluruh terhadap perusahaan dan karyawan. Ini mencerminkan pendekatan yang strategis untuk mengelola perubahan yang mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap perusahaan. Kita masuk soal nomor 42. Dalam perusahaan Anda, tim manajemen telah memutuskan untuk menerapkan sistem manajemen kinerja baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun setelah pengumuman perubahan ini, sebagian besar karyawan menunjukkan resistensi dan kekhawatiran terhadap perubahan tersebut. Sebagai pemimpin tim, Anda bertanggung jawab untuk mengelola perubahan ini dengan baik. Apa langkah yang paling tepat yang harus Anda ambil? A. Meluncurkan sistem manajemen kinerja baru secara seketika tanpa memperhatikan perasaan dan kekhawatiran karyawan. B. Membentuk tim khusus untuk merancang dan mengimplementasikan perubahan tanpa melibatkan karyawan. C. Melakukan sesi pelatihan dan workshop untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang manfaat dan tujuan dari sistem manajemen kinerja baru. D. Mengabaikan resistensi karyawan dan tetap menerapkan sistem manajemen kinerja baru sesuai rencana. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah C. Langkah ini benar ya jawabannya ya. Langkah ini menunjukkan pendekatan yang inklusif dan komunikatif dalam mengelola perubahan. Dengan menyelenggarakan sesi pelatihan dan workshop, pemimpin tim dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada karyawan tentang alasan dibalik perubahan, manfaatnya bagi perusahaan dan karyawan, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi pada kesuksesan implementasi sistem baru. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran karyawan terhadap perubahan tersebut. Soal 43. Anda adalah manajer di sebuah perusahaan yang akan menerapkan sistem baru untuk pengelolaan inventaris.
Sebagian besar karyawan telah bekerja dengan sistem lama selama bertahun-tahun dan mereka khawatir tentang kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan sistem baru. Bagaimana Anda akan mengelola perubahan ini? A. Menjalankan sistem baru tanpa memberikan pelatihan kepada karyawan dan mengharapkan mereka untuk belajar sendiri. B. Mengadakan pertemuan singkat untuk menjelaskan perubahan kepada karyawan dan mengharapkan mereka untuk menerima perubahan tersebut. C. Menyembunyikan informasi tentang perubahan sampai saat pelaksanaan untuk menghindari kekhawatiran dan resistensi karyawan. D. Mengorganisir pelatihan intensif dan menyediakan dukungan yang berkelanjutan untuk membantu karyawan menguasai sistem baru. Silakan berikan tanggapan pada kolom komentar. Apa yang diberikan adalah D. Ya, jawabannya benar. Pilihan ini menggarisbawahi pentingnya memberikan pelatihan yang cukup dan dukungan yang berkelanjutan kepada karyawan agar mereka dapat mengatasi perubahan dengan sukses. Hal ini akan membantu mengurangi kekhawatiran dan resistensi karyawan serta meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan sistem baru. Soal 44. Sebagai kepala departemen dalam sebuah perusahaan, Anda bertanggung jawab untuk memperkenalkan sistem kerja remote kepada tim Anda sebagai bagian dari inisiatif perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas kerja. Bagaimana Anda akan mengelola perubahan ini dengan baik? A. Mengimplementasikan sistem kerja remote secara mendadak tanpa memberikan bantuan atau pelatihan kepada tim. B. Mengirim email singkat kepada tim mengenai pengenalan sistem kerja remote dan menganggap mereka akan menerimanya dengan baik. C. Mengadakan sesi pelatihan yang komprehensif tentang sistem kerja remote dan memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada tim. D. Menjalankan sistem baru tanpa memperhatikan perasaan atau kekhawatiran tim. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Apa yang diberikan adalah C. Jawabannya benar. Pilihan ini menekankan pentingnya memberikan pelatihan yang komprehensif dan dukungan yang berkelanjutan kepada tim dalam menghadapi perubahan. Hal ini akan membantu tim mengatasi kekhawatiran atau perlawanan mereka, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengadopsi sistem kerja remote dengan sukses. Soal 45. Anda adalah manajer di sebuah perusahaan yang sedang mengimplementasikan sistem baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagian besar karyawan telah bekerja dengan sistem lama selama bertahun-tahun, dan beberapa di antara menunjukkan resistensi terhadap perubahan tersebut.
Bagaimana Anda akan mengatasi resistensi ini dan mengelola perubahan dengan baik? A. Memaksa semua karyawan untuk menerima perubahan tanpa mendengarkan masukan atau kekhawatiran mereka. B. Melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan masukan serta kekhawatiran mereka. C. Memberikan ancaman atau sanksi kepada karyawan yang menolak menerima perubahan. D. Menunda pelaksanaan perubahan sampai karyawan merasa siap menerimanya. Silakan berikan tanggapan pada kolom komentar. Jawaban yang diberikan adalah B. Ya, jawabannya benar. Pilihan ini menekankan pentingnya melibatkan karyawan dalam proses perencanaan perubahan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan masukan serta kekhawatiran mereka. Dengan melibatkan karyawan, Anda dapat menciptakan rasa kepemilikan terhadap perubahan dan mengurangi resistensi yang mungkin timbul. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan perubahan. Soal berikutnya untuk wawancara, seorang PNS, Ibu Ani, mengetahui bahwa teman sejawatnya Bapak Budi terlibat dalam praktik korupsi dalam pengadaan barang di kantor mereka. Ibu Ani menyadari bahwa melaporkan Bapak Budi bisa mengancam pekerjaannya dan hubungan dengan sesama PNS di kantor. Tindakan terbaik Ibu Ani dalam situasi ini adalah A. Melaporkan Bapak Budi ke pihak berwenang tanpa memikirkan konsekuensi bagi dirinya sendiri. B. Mengabaikan keberadaan Bapak Budi dan tetap fokus pada tugasnya. C. Mencoba memberikan peringatan kepada Bapak Budi tanpa melibatkan pihak berwenang. D. Berbicara dengan sesama PNS yang dapat dipercaya untuk mencari solusi bersama. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah D. Jadi jawabannya benar. Berbicara dengan PNS, sesama PNS dapat dipercaya untuk mencari solusi bersama merupakan tindakan yang mendukung integritas. Ini memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara internal tanpa mengorbankan pekerjaan atau hubungan antar PNS. Soal 2. Seorang PNS, Pak Cahyo, mendapat tawaran suap dari pihak ketiga yang ingin memperoleh keuntungan dari keputusan proyek pemerintah. Pak Cahyo memiliki kebutuhan finansial mendesak, tetapi dia menyadari bahwa menerima suap adalah pelanggaran terhadap etika dan integritas. Tindakan terbaik yang dapat diambil oleh Pak Cahyo adalah A. Menerima suap untuk memenuhi kebutuhan finansial pribadinya. B. Menolak tawaran suap dan mencari sumber keuangan alternatif. C. Menghubungi atasan langsungnya untuk meminta saran. D. Menyimpan informasi tentang tawaran suap sebagai asuransi pribadi di masa mendatang.
Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah B. Ya, jawabannya benar B. Menolak tawaran suap dan mencari sumber keuangan alternatif adalah tindakan yang sesuai dengan integritas. Ini menunjukkan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip etika dan kepatuhan pada aturan-aturan pemerintah. Soal 3, sebagai seorang PNS, Ibu Desi seringkali diberi hadiah oleh para pihak yang memiliki kepentingan dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakannya. Hadiah-hadiah tersebut mungkin berupa tiket konser, voucher belanja, atau bahkan uang tunai. Bagaimana sebaiknya Ibu Desi menangani situasi ini untuk mempertahankan integritasnya sebagai seorang PNS? A. Menerima hadiah-hadiah tersebut sebagai tanda terima kasih dari pihak bersangkutan. B. Menolak hadiah tersebut dengan sopan dan menjelaskan bahwa sebagai PNS, ia tidak dapat menerima hadiah yang bernilai. D. Menerima hadiah tersebut dan menyumbangkannya ke lembaga amal. D. Melaporkan pemberian hadiah kepada atasannya langsung dan meminta petunjuk tentang langkah yang harus diambil. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah D. Jawaban yang benar adalah B. Menolak hadiah tersebut dengan sopan dan menjelaskan bahwa sebagai PNS ia tidak dapat menerima hadiah yang bernilai. Adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan kepatuhan pada aturan-aturan yang berlaku. Sebagai seorang PNS, Pak Andi menemukan bahwa proses pengadaan barang-barang di kantornya terdapat praktik korupsi yang melibatkan rekan kerjanya. Pak Andi merasa khawatir akan dampaknya terhadap citra instansi dan kredibilitasnya sebagai seorang PNS. Tindakan yang paling tepat bagi Pak Andi adalah A. Mengabaikan informasi tersebut dan tetap fokus pada tugasnya. B. Melaporkan praktik korupsi tersebut ke atasannya langsung. C. Membicarakan masalah tersebut dengan rekan kerjanya secara pribadi. D. Menyebarkan informasi tersebut ke media massa agar dapat dipublikasikan. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Sini. Nah, ini adalah
Tanggapan yang diberikan adalah B. Ya, jawabannya benar. Melaporkan praktik korupsi tersebut ke atasan langsungnya adalah tindakan yang sesuai dengan integritas, karena hal ini membantu untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah secara internal. Soal 5. Seorang PNS, Bu Rini, seringkali diminta oleh rekan kerjanya untuk membocorkan informasi rahasia tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakannya. Meskipun disertai dengan ancaman dan janji imbalan finansial yang besar, Bu Rini yakin bahwa menjaga kerahasiaan informasi tersebut adalah kewajibannya sebagai seorang PNS. Tindakan terbaik yang dapat dilakukan oleh Bu Rini adalah A. Membocorkan informasi tersebut untuk mendapatkan imbalan finansial yang besar. B. Menolak tawaran rekan kerjanya dan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. C. Membocorkan informasi tersebut kepada atasan langsungnya tanpa memberitahukan siapa yang meminta. D. Menyimpan informasi tersebut sebagai alat tawar untuk kepentingan pribadinya di masa mendatang. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah B. Ya, jadi jawabannya benar. Menolak tawaran rekan kerjanya dan menjaga kerahasiaan informasi tersebut adalah tindakan yang sesuai dengan integritas. Karena hal ini menunjukkan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip etika dan menjaga kepercayaan instansi tempatnya bekerja. Soal 6. Di sebuah universitas, seorang mahasiswa mengetahui bahwa salah satu teman sekelasnya sering menyontek saat ujian. Mahasiswa tersebut merasa dilema antara ingin melaporkan perilaku curang temannya atau membiarkannya agar tidak terjadi konflik di antara teman-temannya. Tindakan yang paling sesuai adalah A. Memberitahu teman sekelasnya agar berhenti menyontek dan memperingatkan akan melaporkannya jika masih melanjutkan perilakunya. B. Memilih untuk tidak melaporkan teman sekelasnya karena tidak ingin membuat konflik di antara teman-temannya. C. Memilih untuk melaporkan teman sekelasnya kepada dosen agar mendapat penghargaan atas kejujurannya. D. Menyuruh teman sekelasnya untuk menyontek dengan lebih rahasia agar tidak ketahuan oleh dosen. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Kapan yang diberikan adalah A. Jawabannya benar. Tindakan paling sesuai dengan implementasi moralitas dalam kehidupan sehari-hari adalah memberitahu teman sekelasnya agar berhenti mencontek dan memperingatkan akan melaporkannya jika masih melanjutkan perilakunya. Dalam kehidupan sehari-hari, moralitas mengharuskan kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Melaporkan perilaku curang adalah bentuk tanggung jawab moral yang harus diambil untuk menjaga keadilan dan integritas dalam lingkungan akademik. Soal 7, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan IT dihadapkan pada situasi di mana proyek yang sedang dikelolanya mengalami keterlambatan yang signifikan. Setelah melakukan analisis mendalam, manajer mengetahui bahwa salah satu penyebab utama keterlambatan tersebut adalah kurang kompetensi tim dan ditugaskan. Manajer memiliki dua opsi untuk menangani situasi ini, tetapi bingung opsi mana yang tepat. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika dalam pengambilan keputusan adalah A.
meningkatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tim sehingga mereka dapat bekerja secara lebih efisien dan mengatasi keterlambatan proyek. B. Menyembunyikan informasi tentang keterlambatan proyek dari atasan dan menempatkan tim dalam tekanan yang lebih besar untuk menyelesaikan proyek tepat waktu agar tidak merusak reputasi manajer di perusahaan. C. Meminta bantuan dari tim lain di perusahaan untuk membantu menyelesaikan proyek dan meminimalkan keterlambatan tanpa harus memberitahukan atasan tentang situasi yang sebenarnya. D. Menekankan pada anggota tim untuk bekerja lebih keras dan memperpanjang jam kerja tanpa memberikan alasan yang jelas kepada mereka untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Oke, tanggapan yang diberikan adalah A. Jadi jawabannya benar. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika dalam pengambilan keputusan adalah meningkatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tim sehingga mereka dapat bekerja secara lebih efisien dan mengatasi keterlambatan proyek. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mencari solusi yang benar-benar memperbaiki akar masalah dan memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya menutupi masalah atau menempatkan tekanan tambahan pada tim. Selain itu, tindakan ini juga mencerminkan integritas dan kejujuran dalam melaporkan masalah yang dihadapi proyek kepada pihak yang berkepentingan. Soal 8. Seorang manajer SR di sebuah perusahaan besar sedang menghadapi situasi di mana salah satu karyawan senior telah melanggar kebijakan perusahaan yang melarang konflik kepentingan dengan menerima suap dari pihak eksternal untuk mempengaruhi keputusan rekrutmen di perusahaan. Manajer SR memiliki beberapa opsi untuk menangani situasi ini. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika dalam pengambilan keputusan adalah A. Memberikan peringatan kepada karyawan tersebut dan menghentikan praktik tersebut secara internal, serta menyusun program pelatihan tentang etika bisnis untuk seluruh karyawan. B. Menutupi pelanggaran tersebut dan membiarkan karyawan melanjutkan praktik tersebut untuk menghindari kemungkinan gangguan operasional di perusahaan. C. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang untuk menghindari dampak negatif pada reputasi perusahaan. D. Meminta karyawan untuk melaporkan praktik tersebut secara internal tanpa melibatkan manajemen, agar perusahaan tidak terkena risiko hukum atau reputasi. Silakan berikan tanggapan pada kolom komentar.
Tanggapan yang diberikan adalah A. Jawabannya benar. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika dalam pengambilan keputusan dalam memberikan peringatan kepada karyawan tersebut dan menghentikan praktik tersebut secara internal, serta menyusun program pelatihan tentang etika bisnis untuk seluruh karyawan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menegakkan aturan dan kebijakan yang berlaku, serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku di masa depan. Setelah itu, menyusun program pelatihan tentang etika bisnis juga penting untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang standar etika perusahaan di seluruh organisasi. Soal 9. Seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi sedang menghadapi dilema moral. Dia mengetahui bahwa proyek yang sedang dikerjakannya memiliki masalah keamanan yang serius, yang dapat membahayakan privasi pengguna produk perusahaan. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika dalam pengambilan keputusan adalah A. Mengekspos masalah keamanan kepada publik dan berusaha menemukan solusi terbaik untuk memperbaiki tanpa mengabaikan dampak finansial bagi perusahaan. B. Mengabaikan masalah keamanan dan melanjutkan proyek untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan dan menjaga kepercayaan pemegang saham. C. Menghentikan proyek dan menutup masalah keamanan untuk menghindari kerugian finansial bagi perusahaan. D. Menunda pengungkapan masalah keamanan kepada publik dan menggunakan waktu tersebut untuk menemukan solusi yang tepat bagi perusahaan tanpa mengorbankan kepercayaan pemegang saham. Silakan berikan tanggapan di kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah A. Ya, jawabannya benar. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika dalam pengambilan keputusan adalah mengekspos masalah keamanan kepada publik dan berusaha menemukan solusi terbaik untuk memperbaikinya tanpa mengabaikan dampak finansial bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada publik serta komitmen untuk menyelesaikan masalah keamanan demi kepentingan pengguna, produk, dan pemegang saham. Meskipun hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan, kepentingan jangka panjang dan reputasi perusahaan harus ditempatkan di atas pertimbangan finansial. Soal 10. Seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan menemukan bahwa salah satu karyawannya telah melakukan penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan tersebut terungkap setelah melakukan audit internal, dan manajer keuangan dihadapkan pada dilema etika tentang bagaimana menangani situasi ini. Karyawan yang terlibat adalah rekan dekat manajer keuangan dan memiliki hubungan pribadi yang kuat di luar pekerjaan. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika dalam pengambilan keputusan adalah A. Memberikan peringatan kepada karyawan tanpa melibatkan manajemen senior. B. Melaporkan penyalahgunaan dana kepada pihak berwenang perusahaan untuk tindakan disiplin dan memulihkan dana yang disalahgunakan. C. Mengembalikan dana yang disalahgunakan secara diam-diam dan memberikan peringatan keras kepada karyawan. D. Menutupi penyalahgunaan dana untuk menghindari kerugian reputasi bagi perusahaan dan mempertahankan hubungan pribadi dengan karyawan. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar.
Anggapan yang diberikan adalah B. Jawabannya benar. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika dalam pengambilan keputusan adalah melaporkan penyalahgunaan dana kepada pihak berwenang perusahaan untuk tindakan disiplin dan memulihkan dana yang disalahgunakan. Meskipun terdapat hubungan pribadi dengan karyawan yang terlibat, manajer keuangan harus memprioritaskan kepentingan perusahaan dan integritas finansialnya dengan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur perusahaan dan hukum yang berlaku. Kita lihat contoh soal di manajerial sosiokultural. Soal 1, sebuah perusahaan ingin meningkatkan kinerja tim mereka dalam mencapai target penjualan tahunan. Manajer proyek merencanakan untuk mengadakan pelatihan intensif selama 1 minggu untuk semua anggota tim penjualan, dengan fokus pada teknik penjualan yang efektif dan strategi pemasaran yang inovatif. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim penjualan agar dapat mencapai hasil penjualan yang lebih baik. Dalam konteks ini, tindakan yang paling konsisten dengan semangat implementasi kemampuan manajerial orientasi pada hasil adalah A. Mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota tim penjualan untuk mendiskusikan strategi baru. B. Merekrut konsultan pemasaran untuk memberikan saran tentang peningkatan kinerja tim penjualan. C. Melakukan evaluasi kinerja individu anggota tim penjualan setiap bulan. D. Mengadakan sesi pelatihan intensif selama 1 minggu untuk semua anggota tim penjualan. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah A. Jawabannya benar. Tindakan ini mencerminkan semangat peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, yang sesuai dengan semangat orientasi pada hasil dalam kemampuan manajerial. Dengan mengadakan pelatihan intensif selama 1 minggu untuk semua anggota tim penjualan, manajer proyek tersebut menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan, yang merupakan aspek penting dalam implementasi kemampuan manajerial orientasi pada hasil. Soal 2. Seorang manajer proyek yang bertanggung jawab atas pembangunan sebuah gedung bertingkat ingin memastikan bahwa proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk tujuan tersebut, manajer proyek merencanakan untuk melakukan evaluasi proyek secara teratur, memberikan umpan balik kepada tim proyek, dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat kemajuan proyek. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tindakan yang paling konsisten dengan semangat implementasi kemampuan manajerial orientasi pada hasil adalah A. Mengadakan rapat tim proyek setiap minggu untuk membahas kemajuan proyek. B. Melakukan survei kepuasan pelanggan setelah proyek selesai. C. Mengatur pertemuan dengan kontraktor untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah. D. Melakukan evaluasi risiko proyek secara berkala dan mengembangkan rencana mitigasi. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah D. Jawabannya benar. Tindakan ini mencerminkan semangat identifikasi risiko dan pengambilan tindakan pencegahan yang sesuai, yang merupakan aspek penting dari kemampuan manajerial orientasi pada hasil. Dengan melakukan evaluasi risiko proyek secara berkala dan mengembangkan rencana mitigasi risiko, manajer proyek tersebut menunjukkan kesediaannya
untuk menghadapi dan mengatasi potensi risiko yang dapat menghambat kemajuan proyek, yang sesuai dengan semangat orientasi pada hasil dalam kemampuan manajerial. Soal 3. Sebuah perusahaan percetakan memiliki target untuk meningkatkan produktivitas mesin cetak mereka dalam memenuhi pesanan pelanggan. Manajer produksi merencanakan untuk mengadakan pelatihan khusus bagi operator mesin cetak yang mencakup teknik pemeliharaan yang baik dan peningkatan efisiensi operasional. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan operator dalam mengoperasikan mesin cetak dengan efektif dan memastikan bahwa mesin dapat beroperasi dengan optimal. Dalam konteks ini, tindakan paling konsisten dengan semangat implementasi kemampuan manajerial orientasi pada hasil adalah A. Meningkatkan waktu istirahat bagi operator mesin cetak. B. Mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan untuk membahas kinerja perusahaan. C. Melakukan pelatihan khusus bagi operator mesin cetak tentang teknik pemeliharaan dan peningkatan efisiensi operasional. D. Menambah jumlah mesin cetak untuk meningkatkan kapasitas produksi. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah C. Ya, jawabannya benar. Tindakan ini mencerminkan semangat peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, yang sesuai dengan semangat orientasi pada hasil dalam kemampuan manajerial. Dengan mengadakan pelatihan khusus bagi operator mesin cetak tentang teknik pemeliharaan dan peningkatan efisiensi operasional, manajer produksi menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja operator dan memastikan bahwa mesin cetak dapat beroperasi dengan optimal, sesuai dengan target perusahaan. Soal 4. Sebuah pemerintah daerah memiliki target untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Sebagai bagian dari strategi ini, Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat merencanakan untuk melakukan pelatihan bagi staf pelayanan publik tentang etika kerja, komunikasi yang efektif, dan penanganan konflik. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan staf dalam berinteraksi dengan masyarakat, memberikan layanan yang lebih baik, dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, tindakan yang paling konsisten dengan semangat implementasi kemampuan manajerial orientasi pada hasil adalah A. Mengurangi jumlah staf pelayanan publik untuk menghemat anggaran. B. Menetapkan aturan lebih ketat terhadap staf pelayanan publik yang tidak mematuhi tata tertib. C. Melakukan pelatihan bagi staf pelayanan publik tentang etika kerja, komunikasi efektif, dan penanganan konflik. D. Menambahkan persyaratan yang lebih banyak untuk mengajukan permohonan layanan publik. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah C. Jawabannya benar. Tindakan ini mencerminkan semangat peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, yang sesuai dengan semangat orientasi pada hasil dalam kemampuan manajerial. Dengan melakukan pelatihan bagi staf pelayanan publik tentang etika kerja, komunikasi efektif, dan penanganan konflik, Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan. Oke, sudah 1 jam kita bersama dalam sesi pelatihan pada malam hari ini. Kira-kira dari rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini,
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, jangan ragu untuk bertanya. Kita di sini semuanya sama-sama belajar ya. Tidak ada. Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka kita akhiri pertemuan kita pada malam ini. Semoga rekan-rekan semuanya bisa lolos dalam tes PPPK ini dan mendapatkan hasil yang memuaskan pada ujiannya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.